Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menganalisis jurnal. Di sini saya menganalisis jurnal dengan judul Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Konstruktivisme. Nama jurnal New Work, volume 2, nomor 1, halaman 21 sampai 33, tahun terbit 2015 dan ditulis oleh Sukirno. Jumlah paragraf abstrak 1 paragraf, halaman setengah halaman, ukuran spasi 1,15, uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dalam penulisan abstrak ini penulis menjelaskan tentang sedikit gambaran pada penjelas. Di sini penulis hanya sedikit menulis dalam paragraf abstrak. Penulis hanya memancing dari judul yang telah dibuat. Keyword jurnal: Pembelajaran IPS, konstruktivisme, pendahuluan jurnal. Pada pendahuluan jurnal, penulis menjelaskan berbagai pengertian pembelajaran dari berbagai sumber. Pada dasarnya, pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tak hanya pengertian, penulis juga menjelaskan komponen-komponen dalam pembelajaran yang berupa siswa, guru, tujuan, materi pelajaran, metode, media, dan penilaian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Disebutkan penulis bahwa tujuan penulisan jurnal ini bertujuan sebagai salah satu upaya dalam peningkatan mutu pembelajaran peserta didik melalui pembelajaran IPS dan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pengertian IPS. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan berdasarkan realitas fenomena sosial yang diwujudkan satu model interdisipliner dari aspek dan cabang ilmu-ilmu sosial. Adapun cabang-cabang ilmu pengetahuan sosial yaitu sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, politik, ilmu ekonomi, psikologi, dan filsafat. Ruang lingkup IPS meliputi beberapa aspek. Yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, berkelanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang terakhir, perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme, tentang belajar, khususnya belajar IPS, merupakan proses intelektual di mana peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru. Dengan gagasan yang baru ini, maka peserta didik akan mempunyai cara belajar yang unik serta dengan cara mereka masing-masing, sehingga dikatakan bahwa pendekatan konstruktivisme memfokuskan pada proses belajar, bukan perilaku belajar. Selanjutnya, tujuan IPS. Yang pertama, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat atau lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadaptasi dari ilmu-ilmu sosial yang kemudian digunakan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu menggunakan model-model dan proses berpikir serta membuat keputusan untuk menyelesaikan isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian isu-isu dan masalah sosial sehingga mampu membuat analisis yang kritis, melanjutkan dan mengambil tindakan yang tepat. Dan terakhir yaitu mampu mengembangkan potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar sukses yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini yaitu kelebihannya yang pertama, abstrak ditulis menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis mencantumkan keyword jurnal sehingga memudahkan pembaca untuk mencari jurnal ini. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam bahasa ini cukup jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. Yang keempat, menjelaskan pengertian IPS, tujuan IPS, ruang lingkup IPS, dan penerapan pendekatan konstruktivisme. Yang kelima, penulis mencantumkan referensi materi dan sumber materi pada jurnal dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kelebihannya, penulisan kata asing yang ditulis miring. Adapun kekurangan dalam jurnal ini yaitu yang pertama, paragraf abstrak terlalu singkat dan pendek. Yang kedua, tidak adanya metode penelitian dalam jurnal. Yang ketiga, tidak ada pembatasan ataupun
keterbatasan pembahasan jurnal. Yang keempat, kurangnya contoh implementasi yang jelas dan relevan. Yang kelima, menuliskan kutipan atau sumber data yang kurang rapi. Solusinya dalam penulisan jurnal ini yaitu penulis sebaiknya memberikan keterbatasan jurnal yang dibahas. Pemberian implementasi yang relevan dari temuan penulis, sebaiknya penulis memperhatikan lagi pada paragraf abstrak agar sesuai dengan pembahasan serta penulisan kutipan yang perlu dibenahi. Nah, itu tadi adalah analisis jurnal pembelajaran IPS dengan pendekatan konstruktivisme. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.